Cobalah bagi jantung pisang ni IC merah ke atau IC biru. Nanti bila dah kahwin dengan orang tempatan, bolehlah dapat pisah ikut suami. Ya, nasib-nasib bolehlah dapat PR dulu kan. Seandainya lah si jantung pisang tu ya mendapatkan IC merah atau IC biru, agak-agak dia tu sombong tak? Macam tu kan kau cakap? Try lah. Cubalah try Abang Roy. Cubalah, sarankanlah pada kerajaan Abang Roy ni. Cubalah bagi jantung pisang ni IC merah ke atau IC biru. Kita nak menengok si jantung pisang ni sombong ke tak? Cubalah, try lah bagi. Alah. Try lah, cuba try ya. Kalau tak try mana tahu. Betul tak? Alah, try lah masuk. Masuklah dulu. Kalau tak masuk, mana tahu. Try lah Bang Roy ya. Nak tengok sombong ke tak jantung pisang ni seandainya dia dapat IC merah ke atau IC biru. Tak payah sembang gebang lah kau cakap. Kan rezeki kan, alhamdulillah Betul tak? Nanti bila dah kahwin dengan orang tempatan, bolehlah dapat pisah ikut suami. Ya, nasib-nasib bolehlah dapat PR dulu kan. Pergi tandas dulu. Saya kan tahu nanti dapat jadi warga negara tempatan, alhamdulillah kan. Dah penat-penat menjilat, dah penat-penat dikatakan pengkhianat, tak dapat kahwin dengan orang tempatan kan malu, kena gelakkan dengan orang. Itulah menjilat sangat jadi pengkhianat, apa pun tak dapat dia cakap. Kan kebanyakan ya perempuan-perempuan segelintir lah, tak semua segelintir ya. Berharap dapatlah jodoh dengan lelaki tempatan kan. Bolehlah merubah nasib, merubah kehidupan. Manalah tahu dapatlah PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat daripada saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir di channel saya, Harimau Agam Channel. Kita akan kupas salah satu VT yang dibuat oleh salah seorang TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia. Tenaga kerja wanita. Kalau yang saya dapat informasi, dia ini berasal dari Batu Bara, Medan. Alhamdulillah, akhirnya ada netizen Malaysia yang bisa melihat apa di sebalik ini, yang bisa tahu ada udang di balik bakwan, ya kan? Yang bisa melihat modus operandi dia ini. Saya sudah lama katakan ada udang di balik bakwan, ya. Hanya negara Malaysia yang mana para TKW, para TKI-nya begitu menjilat negara Malaysia, yang sampai rela memburuk dan menjelekkan negaranya sendiri. Padahal banyak TKW, TKI yang bekerja di luar negeri, tapi hanya Malaysia yang tampil beda, ya. Ternyata ada yang jeli. Padahal dulu saya pernah sempat lihat VT-nya dia ini yang menyatakan masalah pemberian IC. Kita kupas. Kenapa dia harus menjelekkan negaranya sendiri sampai dia menjilat negara Malaysia? Bahkan dia sempat katakan dalam VT-nya ini, dia prihatin kesian, ya kan?
melihat warga negara Indonesia, netizen Indonesia memberikan berita hoax. Dia tidak sadar bahwasanya berita yang diberitakannya pun dia hanya dapat dari media sosial, ya, yang dia tidak tahu kebenaran daripada berita itu. Begitulah kurang jelinya dia. Tapi disebabkan dia ini begitu ingin menjadi pahlawan, ya, betul abang tuh bilang, harga diri sesuatu bangsa tidak perlu orang lain yang membelanya. Contoh, saya warga negara Indonesia. Pada saat negara saya dijelekkan orang, negara saya diburukkan oleh orang, saya terpanggil untuk memberikan klarifikasi. Saya terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap apapun itu semua. Salah satu sebab saya sampai aktif bermain di TikTok, yang sekarang saya pun sampai bikin YouTube, karena jenis manusia yang begini. Begitu banyaknya para buzzer, ya kan, dengan kedok kritik. Beda loh ya, tata bahasanya berbeda. Seorang kritikus dia mengkritisi bagaimana bahasanya, ya kan. Bahasa orang menjelekkan dan memburukkan itu bagaimana bahasanya, ya. Yang saya sedih, yang saya kesian adalah netizen dan warga Malaysia yang mendukung dia ini. Dia ini hebat. Kenapa saya bilang hebat? Dulu dia cuma melagakan netizen kedua negara, ya kan. Sekarang semenjak dia ini menjadi penyondol, ya kan, salah satu warga di Malaysia, dia menjadi semakin power. Dia merasa semakin punya kuku, tanpa ada maksud lain. Dia akan menunjukkan bahwasanya dia pahlawan. Belum aja aku dapat IC, aku sudah melawan mengcounter semua narasi daripada netizen Indonesia. Ya. Saya rasa pemerintah Malaysia pun tidak bodoh. Ya kan? Jenis manusia begini adalah jenis manusia pengkhianat, manusia penjilat. Ya kan? Jika betul-betul dia ini punya SDM-nya tinggi, IQ ini di atas rata-rata, dia tidak akan rela menjadi babu dobi, ya kan, di Malaysia. Saya mempertanyakan imigrasi Malaysia, PDRM. Coba cek dia punya permit. Kabarnya permit jadinya adalah cleaner. Kenapa dia bisa di dobi? Kemana? Immigration gymnya kemana? Jabatan Immigration Malaysia. Polis di Raja Malaysia kemana? PDRM. Jangan ceritalah masalah Pati ini. Hah? Kemana perginya gym dan juga PDRM? Bekerja nggak bisa ngecek dia ini. Begitu dia ini begitu banyak video dia ini di sosial media, tidak ada aparatur yang ada di sana, tidak ada gym yang bisa melihat ini, tidak ada PDRM yang melihat konten dia ini. Coba cek apa permitnya. Kenapa? Apa tidak ada gym ataupun PDRM yang melihat konten dia ini? Ya. Tidak ada orang yang sanggup menjelekkan dan memburukkan negaranya jika dia punya nasionalisme. Kritikan berkedok, ya, penghinaan berkedok kritikan. Sedih melihat netizen Malaysia tidak ada nyali untuk melakukan counter daripada semua narasi-narasi dan mengandalkan ini. Sekalian aja dikasih IC dia nih, karena targetnya memang itu. Ini Pak bukti saya bekerja di Malaysia
saya membela Malaysia dengan sepenuh hati. Itu niat dia, perjuangan untuk mendapatkan IC. Bahwasanya dia ini berjuang membela nama baik Malaysia. Itu targetnya dia yang tidak terlihat oleh netizen Malaysia. Mantap bang, lanjutkan. Keris hulu patah, saya sokong. Ya, saya sokong keris hulu patah. Bikin laporan report dia ini. Minta jabatan imigrasi Malaysia, minta jabatan imigrasi Malaysia dan PDRM untuk mengecek permit dia ini. Baru mantap. Karena sesuai konstitusi, sesuai aturan yang di Malaysia, warga awam tidak bisa mengecek permit. Disitulah perbedaannya dengan negara Indonesia. Saya dulu RT. Warga sebelah ada orang baru, itu wajib lapor sama RT. Siapa dia? Orang nyewa rumah, itu yang punya rumah wajib lapor sama RT. Siapa yang menyewa? Dan harus ada KTP-nya dan harus ada IC. Yang berada di Indonesia harus ngurus kitas. Kalau memang dia ini punya permit, coba ceklah. Oke, saya dukung keris hulu patah, saya dukung JIM, Jabatan Imigrasi Malaysia, saya dukung PDRM untuk mengungkap ini semua. Jangan sampai ada duri dalam daging. Jangan sampai ada manusia jenis begini yang merasa menjadi pahlawan kesiangan. Ayo buka pola pikir warga masyarakat Malaysia. Oke? Salam santun, salam hormat daripada saya, dan tak lupa salam akal sehat. Jangan lupa like, share dan komen. Jangan lupa subscribe channel Harimau Agam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.